Ya, Bang, hati-hati. Boy, Ya, lihat tas gue nggak yang warna merah? tas warna merah. Iya. Di atas. Di ruangan mana? Properti. Oh, di ruang properti. Pantesan gue cari susah banget. Makanya naruhnya jangan sembarangan. Ini kan gue nginep waktu itu, gue taruh sini jadinya. Ya saya taruh di properti. Ya udah deh, thank you Boy. Berani ke sana? Berani lah, nggak ada apa-apa Awas. kok. Ada. Apaan? Nggak ada. Ya Tik, gue pengen cerita waktu gue SMP ya. Itu gue pernah kayak disuruh pramuka gitu sama sekolah gue. Anjir iya lagi SMP. Ya kan pernah kan lu? Terus Di mana tasnya ya? iya terus apa Apaan sih? sih? Kok berisik gitu sih? Coba Tik, samperin Tik. Lu Samperin. Lu duluan, samperin. Gua mulu dah semua. Gua duluan, semuanya gua duluan. Kok nggak ada ya? Kemana tasnya Mas, ya? Ngapain? Guys, nggak gue nyari tas. Tas gue kan gue tinggalin di kantor. Kan kita mau ini nih, mau outing. Oh Ini iya anjir. Tapi Tas ini gua tuh gudang, gua tinggal Mas. di sini. Minta tolong aja, ini gudang. Iya, Ini minta tolong aja, ini gudang. Gak ada yang berani kesini selain Mas Gandang. Iya emang ada apaan? Gue nggak ngeliat ada apa-apa. Tik. Mungkin bantuin deh, bantuin nyari tas Mending, langsung udah ambil dulu senternya, simpen. Hah? Gue cari dulu. Udah sini dulu, cerita dulu. Gua ada cerita ini, udah likut aja biar nggak serem. Dapat. Ya udah simpen dulu. Dapat ini. Nah, bener nih nih. Simpen dulu dah. Ini aja ya. Iya, simpen dulu. Jadi besok tinggal ngambil. Ngeri banget sih sendirian. Yuk, udah sini cerita dulu. Kenapa sih? Emangnya kok pada nggak berani? Udah yuk sini Siapa aja. Mas yang berani kesini? Sok ada yang berani lu sih. doang. Minta tolong. Orang nggak ada apa-apa. Ya tapi minta tolong aja. Di sini aja kadang merinding-merinding gimana di situ. Udah Duduk di sini aja. Duduk sini. Di situ. Oke. Gantian lah. Waktu itu lu Jadi gue, cerita yang waktu itu lu duduk sini ya? iya. Oke. Lagi dong pengen denger lagi. Iya. Apa? Lu kenapa sih Mas jadi orang tuh gak ada takutnya gitu? Ya buat apa takut di dunia. Sendiri gitu maksudnya kalau misalnya kesana semuanya ditemenin gitu. Dunianya beda. Dunianya beda. Jadi nggak usah takut. Selama kita nggak ganggu mah, ya pasti diganggu. Iya Ya. sih. Tahu Mas kayak gitu tahu. Kalau misalkan even lo nggak takut Ah. kalau ada dia, Tapi kalau lo berani, apa? ya lo buat apa takut? Kalau kita berani ya dia mungkin nggak Segan nggak juga. ngikutin Kalau kita ya. lo Segan ya. lo nya berani, dia nya berani ya sama-sama capek kan. Iya sih sama-sama. Paling- Apa lo gitu paling. Paling capek bisa sakit gitu aja. Emang dia bisa sakit Bang? Emang lu pernah nggak? Oh, kitanya. Nah kalau dia sih ngilang. Kalau lu nya lu pernah nggak sampai Apa? sakit gitu? Sakit gitu. Hmm. Ya kalau itu ya sakit. Berapa hari gitu apa Sakitnya gimana? sakit fisik atau sakit Kayak biasa. demam Itu gitu? lo turun apa imun lo. Imun lo. Capek gitu misalnya. Iya biasanya kayak gitu. Iya, Flu, tadi. batuk. Iya tadi Mas, gua lagi cerita-cerita sama Tika kayak biasa di sini tentang gua Sekolah, waktu kita waktu sekolah. gua SMP kebetulan karena waktu SMA sama SD sih alhamdulillah kagak ada kejadian apa-apa ya. Yang- Ada genset nggak nih? Gua gengsit Gue Mas. Gensi. Oh genset, waduh. Iya. Ya udah deh. Lahiran Terus? 2001 gua. 2001. Gue 2002. Iya. Aduh. Jadi waktu Gua SMP, milenial. dengerin dulu gua mau cerita. Apa gimana? Waktu gua SMP nih. Ntar dengerin juga ada cerita Tika. Jadi gue pernah kayak ada acara pramuka gitu Mas. Apa inaugurasi? Bukan inaugurasi Persami kayak ya? Persami. Bukan. Jambore. Bukan. Ih, dengerin dulu kan gue yang punya cerita ya. Iya, udah benar. Jadi Apaan? setelah kan latihan nih biasanya kan setiap hari Rabu apa Kamis gitu. SMP gue tuh latihan pramuka sampai mau kenaikan kelas. Itu tuh kayak ada
bukan pelantikan ya, tapi kayak lu dari kelas 3 mau kelas 1 mau naik kelas 1 SMA. Apa sebutan lupa deh Gue lupa lah sebutannya, pokoknya kayak ada nginep-nginep gitulah di sekolah. Acara pramuka. Prata Namanya nggak sih? ya. Prata. Kalau nggak salah sih namanya Prata. Nah, jadi kayak ada ketua pelaksananya gitu. Terus setiap kelas itu dibagi, satu kelas tuh dikasih jadi 3 regu atau 4 regu gitu. Jadi ada 3 kelas. 3 kelas. Berarti kan total ada sekitar 9 regu ya kalau 3 regu satu kelasnya ya. Soalnya gue 3 kelas nih. 3 kelas, 9 regu lah. Nah, regu-regu ini tuh dikasih tenda di lapangan, Mas. Oh, jadi lo buat Jadi acara itu di sekolah ya? di sekolah, jadi bukan di dalam kelas gua acaranya Di sih. lapangan sekolah beneran kayak lu camping gitu tapi di sekolah. Karena Seru dong tuh. anak SMP untuk menghindari resiko di sekolah gitu ya. Nggak tahu aja kalau sekolah gue itu kalau malam itu lumayan mencekam lah, Mas. Apa sih sekolah lo di daerah mana Di sih? daerah Bekasi. Oh iya, Bekasi dekat memang. Dan sekolah gue ini kebetulan dari zaman angkatan gue itu udah mulai lumayan sepi lah sekolahnya. Cuma tinggal 3 kelas, 2 kelas, ke angkatan bawah gue tuh 2 kelas doang. Jadi kan anak-anaknya sepi ya. Karena ini sekolah udah lumayan lama, Mas, dari tahun 90 apa 80 akhir gitu. 90 awal atau 80 akhir. Soalnya abang-abang gua itu sekolah di situ juga waktu dia masih SD SMP gitu. Nah, singkat ceritanya adalah dibagilah per regu ini. Gua harus kayak malam-malam tuh kan suka ada kayak Jerit malam? Bukan jerit malam namanya kalau anak SMP, Mas. Gua dulu- Jalan-jalan malam gitu lah. Untuk menemukan kayak satu benda yang clue gitu. tahu. Tapi cuma satu, Mas, nggak berbagai tempat gitu. Tapi setiap regu itu dibeda-bedain tempatnya dan udah ditentukan sama si ketua pelaksananya nih, sama si penggalang apa sih? Apa namanya? Penggalang ya kalau pantua. Udah harus dapetin si benda ini dan beda-beda. Bendanya tuh apa? Waktu itu gue bendanya pita merah. Kok sama sih? Gue juga pita loh. Ya basic lah bendanya. Nah, yang jadi gongnya adalah sekolah gue itu kan banyak sudut-sudut kayak sepi, terus gelap gitu, Mas, kalau malam ya. Dan dari yang tadi gue udah bilang tuh per regu itu dibedain tempat-tempatnya. Dibangunin jam berapa biasanya sih? Malam? Kayak waktu itu gue abis Isa dah. Waktu abis Isa kumpul di lapangan. Bukan after jam 12 malam? Enggak semalam itu gue abis Isa. Kurang seru berarti. SMP, Mas, anak SMP, Mas. Ya gue SMP juga jam 12. SMP gue swasta, Mas. Anak-anaknya cengeng-cengeng Gue gitu. swasta juga. Swasta juga ya? Iya. Ya udah. Pokoknya gue abis Isa jam 8, jam 9 gitu. Gua kebagian kayak kayak ruangan yang lumayan gede gitu, tapi di lantai 5. Jadi sekolah gue tuh 5 lantai. Oh, mewah. Iya, gue juga soalnya Lumayan gede lantai gua. Dan gedung yang paling gedenya itu 5 lantai ya, tapi ada yang cuma 3 lantai, ada yang cuma 1 lantai. Nah, gedung yang paling gede ini 5 lantai, dan lantai 5-nya itu cuma kayak menguncup. Jadi ini 4 lantai nih, bayangin ya 4 lantai. Nah, yang lantai 5-nya itu tuh kayak cuma bagian yang menguncup gini loh. Iya, pokoknya bagian yang kecilnya lah. Iya, bagian yang kecilnya dan menguncup. Paling di atas lah ya, itu, paling dan atas ya. clue-nya adalah kalau lu mau tahu sekolah gua, di Bekasi itu ada yang menguncup itu, dan di atas itu ada kayak tusuk satenya gitu. Jawa Barat, kan Bekasi Jawa Barat. Ada tusuk sate. Kayak gedung sate. Oh. Ada gituannya di kuncupnya yang lantai 5 itu. Iya. Gue sebut lantai 5, sebenarnya juga nggak lantai 5 sih. Tapi bisa naik situ. Nah, benda gua itu kata si penggalangnya ditaruh di lantai yang menguncup itu. Jauh ya. Jauh, Mas. Karena gua harus naik tangga. Atas ya. Gua harus nyusurin koridor baru naik lagi ke lantai 5. Dan di lantai 5 ini itu kayak gak ada tangga yang kayak tangga untuk naik dari lantai 1 ke lantai 2 ke lantai 3, nggak kayak tangga pada umumnya. Iya. Tangganya tuh harus lu tarik. Tangganya tuh jadi kayak ada ginian nih. Iya, Kayak ada tongkat gitu. Yang bisa dilipat Iya, gitu. iya. Harus lu tarik dulu gitu dari bawah. Itu kayak tali ngegantung. Tuh lu tarik ke bawah gitu. Baru tuh tangganya turun. Anjir, Lu bayangin. Nah, itu lantai soalnya nggak pernah diiningin, nggak pernah datengin lah gitu. Soalnya itu kayak cuma ruangan kosong, kaca untuk ada pemandangan gitulah, tapi nggak kusang gitu. Nah, dikasih tahu lah dari lapangan tuh sama penggalangnya tuh, benda kamu kita taruh di tempat itu, kalian harus ambil dengan regu
kalian masing-masing. Masing-masing. Ada juga tuh regu-regu yang lain, ada yang disuruh ke toilet kosong. yang Mendingan udah nggak toilet kepake. ya, daripada ditaruh di Tapi atas lumayan situ. di ujung mas, dan itu paling jauh sama keramaian. Misalnya kalau gedung gue ini tuh di depan, gedungnya tuh di depan lapangan yang banyak tenda-tenda itu, banyak orang lah. Tapi at least nggak naik tangga kan? Toiletnya nggak naik tangga. Nah, Kalau si toilet itu nggak naik tangga, dia. tapi paling ujung. Paling jauh dari suara motor, paling jauh kan dari orang-orang. Masalahnya kan kalian masih pada SMP semua Masih kan? pipik gitu. Iya kan, manjat-manjat gitu. Iya, emang lumayan, emang Effortnya apa, tracknya tuh lumayan inilah. sih. Lumayan menyeramkan lah untuk anak SMP gitu. Terus yaudah akhirnya gue nyampe kan lantai 5 itu. Pas gue udah buka, yang buka sih bukan gue ya. Gue udah buka tuh paling depan, ketua gue. Pas dia buka, gue nih yang ngomong, ini ruangan kan nggak pernah kita masukin, guru-guru juga nggak berani kesini. Apa bener emang tempatnya di sini? Soalnya tuh emang kayak ada teka-teki gitu mas, kayak lu tuh bisa dibohongin sama si sama penggalangnya kan? Iya, maksud jadi, gue gitu loh takutnya. Jadi yang sebenarnya itu tuh jadi gini, ketika gue ngomong itu tuh gue ngerasa dibohongin mas, kayak firasat gue tuh kayaknya nggak di sini, kayaknya nggak di sini, nggak mungkin se ekstrim ini tracknya. Masalah penggalang masa nggak mikir safety-nya? Iya, dan semua. masa dikasih tahu namanya kan lagi teka-teki ya. Iya. Masa dikasih tahu si pita merahnya ada di atas itu dan terlalu membahayakan lah gitu kalau misalnya bocah-bocah SMP disuruh ke sana kan. Nah, bener aja pas itu si pintunya udah ditarik, udah turun nih, ternyata si benda yang gue cari itu ada di balik si tutupan si tali yang ngegantung itu. Nah pas gue ambil itu kayak ada kertas gitu mas, tulisannya coba cari benda yang mirip dengan kepala. Penggalang lu masih kayak gitu? Ya itu mungkin itu kan firasat gue, ini mah masih bagian dari teka-tekinya nih. Adalah akhirnya iya akhirnya gue buka si lemari-lemari di dekat-dekat situ. Terus temen gue ada yang bilang, udahlah kita naik aja, siapa tahu yang berbentuk kepala itu ada di atas. Pas yaudahlah akhirnya kita sepakat, yaudah coba aja. Kalian cuma naik tuh ke atas? Gue naik semua mas, dan kebetulan gue tuh posisinya lumayan kedua paling belakang lah. Di atas itu kan pasti kan ruang kosong gitu doang. Iya, dan kan? kalau gue bisa kasih tahu ya itu di atas kalau misalnya kita berdiri semua nggak cukup mas. Iya. Takutnya rubuh Ya, apa-apa, gue takut itu kan gitu kan. itu. Nah, Itu posisinya gelap gak sih? gelap tik, soalnya malam dan belum yang terlalu malam ya. Tapi Enggak, maksudnya nggak ada lampu gitu. nggak ada. Lampu dari luar ada. Center gitu lampu kalian dari bawa jalanan kan? ada. Waktu itu. Center itu cuma satu orang yang bawa, yang paling depan. Emang rulesnya pasti kayak gitu Iya, sih. iya. Nah. Si senternya itu yang paling depan megang kan. Sudah dia masuk ke atas kan. Pasti dia masuk ke atas, dia nyari yang dibilang sama kertas tadi berbentuk kepala apa. Pas dilihat itu ternyata emang ada mas di sudut ruangan gitu, kayak bukan bola ya, bulatan gitu, ditutup kain putih. Aduh. Oh, Ditutup kain sisaan ini apa lab biologi kayaknya. Iya, mungkin Iya. habis Sisaan bikin Iya apa? tuh kan. Ngedeteksi air kelapa tuh ada apa Iya. gitu mas ya. Bisa. Lah, dibilang nih, yang paling atas tuh bilang, ini ada nih kayak lingkaran bola gitu di ujung ruangan si lantai 5 ini. Mau diambil atau enggak? Ambil aja, biar kita bisa pulang. Terus pas udah si orang yang paling atas udah mau ngambil gitu, bingung dia kenapa kita harus nyari benda yang berbentuk kepala, sementara yang harus dibawa pulang itu pita merah. Tapi jadi ini bener-bener penuh teka-teki lah mas. Instruksi pertamanya adalah lu nyari pita merah. Tapi di pita merah itu ada tulisan kertas, carilah benda yang berbentuk seperti kepala. Kalau lu jadi gua, lu bakal ngambil pita merahnya atau ngambil kepalanya sesuai instruksi dari pita merah. Kalau gue kepala gue bawa. Iya. Kepala dan pita merahnya lu bawa? Iya. Semuanya gue bawa. Nah, waktu itu gue cuma ngambil kepalanya doang. Terus? Iya, Kepalanya itu pas gue buka, gue kira beneran kepala kan. Gue kira ini bukan, pasti bukan. Gak mungkin dia naruh kepala di situ, gak mungkin. Teriak semua pasti satu rebu tuh. Nah terus makanya pas gue ambil itu emang cuma kelapa. Nah. Tapi kayak dihias-hias gitu pakai
tanah. Tanahnya Bentuk tuh berbentuk muka. kayak muka, Iya, iya. nakut-nakutin anak SMP Nakut-nakutin, lah. iya. Tapi buat gua itu menakutkan banget. Mas. Serem sih. Karena itu pengalaman pribadi gua itu, gua nggak punya pengalaman horor yang gimana ya. Tapi ini tempat gua belajar, tempat gua sekolah. Gua nggak pernah ke ruangan ini, lumayan menakutkan buat gua, Mas. Terus akhirnya lo bawa Kepalanya gua bawa kan, Ah. dihukum gua akhirnya. Karena gua nggak bawa pita merahnya. pita merah lo taruh mana itu? Pita merah gue tempel tetap di situ di tali yang Di gantung tali itu. Oh lo. Gue lupa instruksinya kalau harus bawa pita merah, tapi gue malah teralihkan sama Si instruksi yang ada di pita merah Kalau itu. gue kepikirannya tuh pita merah itu ada di dalam kelapa itu. Enggak, Lo gue mikirnya enggak. gitu malah. Yang jadi highlight dari cerita ini adalah si pramuka ini ngajarin kita untuk fokus. Instruksi awalnya adalah bawa pita merah, tapi dari pita merah itu ada instruksi kedua yang bukan yang- jadi instruksi utama lah gitu. Betul. Kita nggak fokus di saat itu, makanya gue kena hukum. Menakutkan banget. Tapi selama lo nginep itu ada sesuatu, tapi lo rame-rame sih ya. Rame-rame mas, tapi balik lagi ya, ketika gue sekolah namanya anak SMP kan sering dengar kayak cerita, lu pasti Iya sering lagi. bilang Sekolah lo ada nggak sih sekolah lu pasti kalau bekas kuburan. enggak, kalau sekolah Gitu gua kan dulu pasti tuh lu. ada satu kamar mandi itu disebutnya ada suster gepengnya. Kalau gua dulu. Sering gepeng. Iya, makanya gue sampai sekarang nih, pada detik ini gue mikir nih, suster gepeng tuh bentuknya apa? Susternya kegempet sama lift kah? Apa gimana? Tapi kan Ini sekolah lu gimana? sekolah gue kan nggak ada lift masalahnya. Iya. Itu di kamar mandi tuh. Jadi kadang-kadang ada cewek apa namanya, murid yang masuk ke dalam toilet itu suka lampunya dimatiin, cetak. Terus ada yang tiba-tiba ada yang manggil, ada yang nangis. Itu dulu gua ada, sekolah gua dulu. Terkenalnya si suster Terkenal gepeng gitu, tuh yang gangguin. suster gepeng itu. Tiap sekolah tuh pasti punya icon horor masing-masing ya, berarti Terus ya. ada lagi yang lucu. Yang lucu tuh zaman waktu gua SMP kelas 3 itu ada namanya Mbah Empot. Apa tuh? Ada. Jadi kayak dulu pedagang di situ. Nah, dulunya nih dagang di situ, terus meninggal di situ, meninggal di kantin itu meninggal, dipanggilnya Mbah. Tapi nama panjangnya kalau dia anak-anak tuh di teman-teman gua Mbah Empot namanya. Dia jualan gorengan doang, gorengan sama apa namanya tuh? Cireng? Bukan, SS-an gorengan gitu. sama ininya, saus kacangnya. Udah gitu doang. Matinya tuh meninggal gara-gara sakit waktu itu. Tapi meninggalnya di situ pas dia dagang. Meninggal pas dagang. Iya. Jadi kalau dulu tuh bercandaan gue kalau misalkan udah maghrib tuh sama teman-teman gue bilang, udah yuk balik yuk, ntar ada mbak lo, Mbah Empot ngumpetin datang. lo kayak gitu-gitu. Pasti iya. sekolah kalian pasti ada kan kayak Iya. gitu-gitu Iya. kan. Main dulu kalau gue SMP kelas 3 tuh main jelangkung. Di sekolah kan? Iya, Pas sekolah. di kelas, ya. Oke. Pas lagi Di sekolah kelas. kan, pas sore, Iya, siang pas sore udah, kan. Udah balik, Oh, udah udah pulang. balik, udah bubar. Mainnya jelangkung dulu. Beneran tuh? Iya, tapi bergerak beneran bergerak dia. Pulpennya. Pulpennya Kalau bergerak. kalau jelangkung tuh kenapa bisa beneran bergerak itu bisa? Itu kayak apa? Iya, Sugesti kita ya ya. kan itu kan dipegang ya, kita nggak tahu sih apa itu refleks kita kah apa gimana. Cuman emang ada, misalkan lo ngasih satu pertanyaan, dia jawab tuh. Masa sih? Iya, gitu-gitu. Kayak apa buat Percaya nggak percaya tau? Iya, Coba gua aja tuh- kalau gua lu tuh berani ya. penasaran, cuman gua nggak Iya, seberani Takutnya itu. kayak di film-film lu sebenarnya penasaran doang, lu cobain terus nggak bisa Dia balik. iya, nah itu. Nggak bisa kayak Ya, jadi gini, kalau di balik jelangkung gitu. itu kan ada apa patahnya tuh apa? Datang datang tadi jemput, pulang tadi antar. Jelangsit, di sini ada pesta kecil-kecilan, datang tak dijemput, pulang tak diantar. Nah, tahu ini nggak yang buat OJ itu? Oija. Nah, kan ada tulisan yes, no, No. Iya. ini apa huruf Huruf ada A, B, C, D, angka, F, G. bawahnya apa namanya Nomor. quit kan, game over tuh. Iya. Nah itu ternyata sama game sama itu loh. Jelangkung. Sama jelangkung. Cara quitnya gimana? Kalau di Ngomong itu ya? ngomong Datang. iya, datang dan pulang. Udah nanti tinggal dilepas doang, terus tahu gua ya. Cuma dilepas doang, terus dia itu hilang sendiri. Terus apa yang lo lakuin pas main jelangkung itu? Lo nanya apa? Sorry Tik. Waktu ini ngomongin jelangkung ya. Lu pernah nggak kalau nggak pernah nggak apa-apa juga sih ya. Kayak jelangkung, kayak Oija gitu namanya ini. Hai Charlie tuh kan? Pernah dengar, Hey pernah dengar. Charlie. Itu di kaca bukan sih? Bukan mas, jadi kayak Ada Hey yang Charlie, ada are you kaca here? gitu. Heeh. Coba dah nanti kalau misalkan lu inget ya, nanti kalau misalkan Eva gue ternyata ingat gitu ya. Jadi kayak jelangkung kayak Oija, tapi dia kayak
si sosoknya itu namanya Charlie. Hey Charlie, are you here? Nanti dia bisa jawab tuh, yes or no. Medianya apa? Pulpen juga. Jadi kayak Oh. waktu gue SMP apa SMA ya? SMA kayaknya dah. Jadi kayak ada kertas, gue ambil kertas nih biasa. Terus gue ambil pulpen. Pulpennya gue tulis nih yes, gue tulis no. Terus pulpen gue taruh tengah, gue taruh angka 12 gitu kan. Terus gue ngomong gitu rame-rame sama temen gue. Tapi suasananya harus mencekam ya, jangan yang lagi main futsal gitu, lu main gituan, enggak. Berarti Lagi di kelas, ya, sore udah jam sendiri, pulang, ya kan? berempat berlima, tapi nggak ada suasana yang rame gitu. Lu mainin gue lagi mainin Hey Charlie itu beneran gerak mas, yes. Okay, I will try this. Charlie, are you here? Whoa. Charlie, are you here? Balik apa belok ke yes aja. Kalau gue taunya kaca tuh sempet viral juga kok di Instagram. Setahu gue. Pernah tahu nggak lo? Kaca apaan ya? Yang kaca kita ngadep ke kaca, kita ngomong apa gitu. Ngomong apaan? Mary apa Blood Mary itu ya? Gitu, Iya, kayaknya itu. Jadi kan itu benar nggak sih? Gue juga nggak tahu sih. Benar. Kalau yang beneran tuh yang pernah gue kayak lu kan Jalantung ya, yang pernah gue alamin adalah si Charlie Arifir itu beneran. Bener yang gerak ya. Lo ada cerita apa lagi? Lu mas, lu katanya Lu belum. Nah, gue kan nggak jauh beda sama ceritanya. Bedanya kalau gue sama-sama di sekolah. Cuman Iya kan, sih. si Mbah Pot itu. Bukan. Gue ada itu juga apa namanya ekstrakurikuler juga dulu. Sekolah apa lu? Dulu gue itu Ini. bukan pramuka. Gue Modern Dance. PMR apa? Paskibra. SMP waktu itu. Terus dia nginep juga sama kayak lu nginep di sekolah, cuman kan minat ekstrakurikuler gua itu sangat sedikit lah, lebih banyak itu di pramuka, PMR, sama sisanya itu ada basket, Futsal, bola, basket, gitu iya. kan. Nah, jadi waktu itu ekstrakurikuler yang tiga ekskul yang tiga ini nih, pramuka, PMR, sama apa tadi Paskibra. Ya kan. Tiga-tiganya ini lagi kayak ada pengenalan gitulah sama anak baru. Gue kan termasuk baru waktu itu kelas 1. Lu kelas 1 SMP. Kelas 1. Terus udah kan, ya biasalah kita packing sama di packing sama nyokap gitu kan. Cet. Besoknya setelah sekolah pulang nggak langsung pulang kan, kita ngumpul di aula tuh. Aula gue gede banget dulu, segede lapangan kayak lapangan setengahnya. Lapangan bola. Lapangan futsal. Futsal. Kayak gedenya kayak lapangan futsal lah waktu itu. Gede banget tuh. Sedangkan yang ikut dari Paskibra itu hanya 5 orang. Buset. Paskibra 5 orang, PMR itu 10, sama satu lagi apa? Pramuka tuh lebih banyak, kalau nggak salah 20 apa nggak salah. Nah, tapi tidur kita semuanya nih tidurnya di kelas. Nah, kelasnya itu dibeda-bedain. Ada yang kelas di lantai bawah untuk yang PMR, ada yang di bawah cuman rada jauh itu buat apa namanya pramuka. Paskibra ini di lantai 2 kalau nggak salah. Itu di kelas which is itu kelas gue sendiri gitu. Kelas gue sendiri ya. Nah kita berlima ya. Itu nggak dipisah-pisah, digabung-gabung mas tidurnya? Digabungnya itu pas malam, kan gue namanya jerit malam. Oh iya, jerit malam. Tadi kan udah bilang saya. Kayak kosong gitu pikiran. Jadi kan jerit malam nih, itu digabung semuanya. Cuman kalau misalkan itu enggak, kan dikasih tugas ada praktek sama satu lagi teori gitulah kita semua kan. Dan kita ikutin semua sore pas malam. Nah, gua jerit malamnya itu enggak kayak lu kan jam 7-an, which is masih pagi lah ya kalau itu kan. Hantunya itu masih ayo udah bangun ya. Gue nggak pengen ketemu hantu juga mas, untungnya makanya jam 7 bangun, ya kan. Terus habis itu kalau gua itu jam 12:30 apa jam 1 loh, lupa. Antara 1 atau 1 lah pokoknya. Udah nih, nah jadi gua berlima ini itu dulu itu dikasih skill kayak gimana lu jadi pemimpin lah kasarnya gitu. Jadi karena gua hanya berlima, jadi gua dikasih tugas itu ada 5 tugas. Ada buat kepimpinan, terus tidak mudah menyerah, kayak gitu-gitulah. Apalagi gue lupa ada 3 nih. Nah, gue kedapatan tuh kepimpinan waktu itu. Jadi gue ngemimpinin teman-teman gue nih, udah kan. Jadi pas
apa namanya, kita itu dikasih tugas kayak ada kertas gitu, dikasih nih satu-satu nih, dibagikan 5 orang ini. Gue dapetnya itu, udah mulai nih dikasih kerjaan kalau di lantai bawah dekat kantin itu ada satu pohon yang pohon warna ini gitu kan. Di situ tuh ada pita warna merah waktu itu. Sama ya? Iya. Kan makanya gue bilang kita punya tugas tuh sama. Udah kan, kita jalan berlima, kucuk jalan tuh. Itu yang rame tuh, jadi kan ada kanan sama kiri. Yang kanan kiri, jadi kanan kiri itu buat kelas SD tuh. SMP sana lebih jauh lagi, SMA lebih jauh lagi. Nah sebelah sini ada kantin nih. Nah ini kan SMP-nya nih yang lantaian. Jadi dikasih tugas, akhirnya kita berlima turun tuh, kucuk ke bawah, habis ke kantin belakang. Cari tanaman yang ya itu kan. Nah, tanamannya ini kan ketahuan nih kalau orang tanaman baru baru ditanam ketahuan dari tanahnya kan, baru nih tanahnya. Coklat banget gitu ya. Nah, pinternya si kakak kelasnya ini, pinternya nih dibuka semua tuh tanah tuh, dijebolin dua, diberantakin lah, ibaratnya dibongkar gitulah. Jadi ada sekitar 8 tanah yang di rumah. Udah akhirnya kita berlima bongkar tuh, bongkar. Nah masalahnya kan tanamannya itu apa yang kita cari kan di situ kan, nyari pita itu kan, dibongkar, akhirnya dapat bukan pita, tapi dapatnya itu adalah kayak apa sih yang piagam. Kalau di Paskibra tuh ada piagam yang di sini nih. Sini apa sini ya? Lupa deh. Piagam Indonesia. Piagam kayak merah putih gitulah. Pin gitu kan. Pin ditempel ke baju kan ya. Pin itu, nyari pin itu. Udah akhirnya dapet tuh. Wah, dapet nih. Terus udah nih. Terus masih ada 4 lagi kan. Nah, 4-nya ini beda-beda tempat nih. Ada yang di tempat SMA. Ini udah mulai ini nih ya, rada gak enak nih. Ada tuh SMA, terus ada yang di toilet, terus abis itu ada yang di lobi depan, sama ada di parkiran motor naruhnya tuh. Udah kita telusurin salah satu nih, tapi biar cepet kita bagi nih, ada yang 3 ada yang 2 waktu itu. Gue berdua doang nih sama teman gue nyariin di SMA. Nah kan gue kan baru ya di situ, sekolah situ baru, dan gue tahu emang SMA-nya di situ karena kan kalau bubaran jam 5 kan anak-anak SMA pada keluar semua tuh di ujung sana kan. Udah kata temen gue, yaudah kita kesana aja gitu. Jalan lah gue berdua pakai senter tuh, berdua doang. Set. Terus ada pintu sambungan dari SD ke SMA cuman ditutup. Terus bingung nih gue kan, aduh gimana ya. Akhirnya udah gue nyuruh temen gue manjat. Akhirnya kita berdua manjat nih. Manjat ada kayak pintu kecil gitulah, kayak apa? Bukan pintu sih, pagar kecil gitulah. Manjat kita berdua. Pas manjat, pruk, gini kan nyenter kan. Kok kayaknya nggak ada kayak apa? nggak ada clue. Bukan nggak ada kehidupan, kayak apa? Biasanya kan kalau misalkan ada acara-acara gitu kan adalah yang ngumpet-ngumpet pasti ada tuh ya kan, kayak yang nakut-nakutin. Ya, nakut-nakutin kayak gitu-gitu pasti ada kan. Apalagi di sekolah sendiri. Kok nggak ada gitu kan. Senterin kan sama gua tuh. Ya udah deh kita cari aja, diubek-ubek tuh. Diubek-ubek dari kelas SMA itu kelas 1, 2 sampai 3 tuh. So aduh gua gak ketemu, cu. Nggak ada itu. Apanya? Si pin bendera tadi. Pin itu nggak ada. Udah kan, pada akhirnya udahlah kita coba cari di ruang BP waktu itu kan. Ruang BP-nya kagak dikunci kan, ruang kepala sekolahnya dikunci. Masuk ruang BP, ada. Lu nggak dikasih? Oh ada. Nempel sama globe. Oh bola dunia. Bola dunia itu, cuman ditutupin sama kain hitam waktu itu. Udah kan kita udah panik aja, takut setan udah nih ke center, ada tuh diambil kan sama temen gue, udah yaudah yuk kita balik lagi. Pas ngomong kita balik lagi,